Sidang perkara pidana nomor 01-SKK-Pitsus-2025 atas nama terdakwa Reza Syaputra dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa dinyatakan akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan terdakwa Reza Syaputra pada hari ini Senin 6 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda siang hari ini adalah pembacaan eksepsi dari pihak penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Baik, Yang Mulia. Mengawal, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada penasihat hukum, apakah sudah siap untuk membacakan eksepsi? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara penasihat hukum membacakan eksepsi saudara. Baik, Yang Mulia. Nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum. Keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut hukum nomor perkara 01-SKK-Pitsus-2025 terdakwa Reza Syaputra. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat. Perkenankanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa Reza Syaputra untuk menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut hukum yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. 1. Tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif dan absolut, bahwa berdasarkan uraian dakwaan, perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar yang wilayah hukumnya termasuk dalam Pengadilan Negeri Bangkinang. Dengan demikian, secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, kami tidak mengajukan keberatan terkait kewenangan mengadili. 2. Tentang surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak lengkap, bahwa kami menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karena dakwaan tidak menjelaskan secara rinci bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 2. Tidak dijelaskan secara jelas siapa pihak yang dirugikan secara langsung, apakah pemerintah daerah atau pihak ketiga yang terlibat dalam proyek. 3. Nilai kerugian keuangan negara sebesar 350 juta hanya didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan internal tanpa adanya perhitungan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 4. Surat dakwaan juga tidak menjelaskan secara spesifik peran dan tanggung jawab terdakwa sehingga untuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor belum terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut. 3. Tentang unsur tindak pidana, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai bendahara proyek, padahal dalam struktur organisasi bendahara tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atau kebijakan anggaran, melainkan hanya melaksanakan pencairan dana atas perintah atasan langsung. Oleh karena itu, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terpenuhi secara hukum. 4. Tentang permintaan kami, berdasarkan uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara ini tidak layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Demikian eksepsi ini kami ajukan dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya secara arif dan bijaksana. Bangkinang, 6 November 2026. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Niken Ayu SH dan Dinda Susanti SH. Terima kasih kepada pihak penasihat hukum yang telah membacakan eksepsi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut? Ya, Yang Mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkan tanggapan terhadap eksepsi dan akan kami bacakan pada sidang berikutnya. Baik, maka sidang perkara pidana ini akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang ditunda sampai hari Rabu 13 November 2025. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.